Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Salama Eka Susanti MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Damayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan topik administrasi sarana dan prasarana. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk kita semua. Langsung saja ke pendahuluan. Administrasi sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari manajemen pendidikan. Nah, sarana sendiri yaitu mencakup alat pembelajaran seperti buku, komputer, alat tulis, dan media pembelajaran lainnya. Nah, sementara prasarana itu meliputi fasilitas fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan area olahraga. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Pengelolaan dilakukan dari tahap perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, terus pemeliharaan hingga penghapusan fasilitas yang tidak layak pakai. Tantangannya yang dihadapi mencakup anggaran terbatas, distribusi yang tidak merata, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pemeliharaan fasilitas. Yang kedua yaitu pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana merupakan dua komponen yang sangat penting dan saling melengkapi. Keduanya berfungsi sebagai penunjang utama proses belajar dan mengajar agar dapat berjalan secara optimal. Pertama, sarana pendidikan. Nah, sarana adalah segala bentuk alat atau perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Artinya, sarana berfungsi sebagai media atau instrumen yang memfasilitasi guru dan siswa dalam kegiatan belajar di kelas. Contohnya, seperti buku pelajaran, alat tulis, pensil, pulpen, penggaris, dan perangkat teknologi seperti laptop, proyektor, printer, dan LCD. Sarana ini digunakan secara langsung oleh siswa dan guru dalam proses interaksi pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, sedangkan prasarana pendidikan, prasarana yaitu fasilitas fisik atau tempat yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan pembelajaran. Nah, berbeda dari sarana sebelumnya, prasarana ini bersifat tidak langsung digunakan, tetapi sangat penting untuk menunjang terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Contohnya, seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lab komputer, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Toilet itu termasuk, toilet, musola, ruang UKS, dan kantin itu termasuk prasarana. Nah, prasarana yang memadai akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memengaruhi semangat belajar siswa, dan mendukung produktivitas tenaga pendidik. Yang kedua yaitu tahapan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, agar sarana dan prasarana bisa berfungsi secara maksimal dan berkelanjutan, itu perlu dilakukan pengelolaan yang sistematis dan terencana. Ada 5 tahapan utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal dan paling krusial. Di sini sekolah perlu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan jumlah pendidik, jumlah peserta didik, kurikulum yang diterapkan, kondisi fasilitas yang sudah ada, target pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, perencanaan ini yang baik harus berbasis data. Misalnya jumlah siswa dari tahun ke tahun kan tidak sama. Misalnya jumlah siswa tahun ini bertambah. Nah, maka sekolah harus merencanakan
penambahan ruang kelas dan kursi. Nah, jika kurikulum menekankan keterampilan digital, maka sekolah harus memulai merencanakan pengadaan komputer, perangkat digital lainnya. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan adalah proses untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang sudah direncanakan. Proses ini meliputi susunan anggaran, pemilihan penyedia barang atau jasa, pembelian atau pembangunan sarana dan prasarana. Nah, hal penting dalam pengadaan ini transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Transparansi ini semua proses harus terbuka dan dapat diaudit. Akuntabilitas, anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu barang yang dibeli harus sesuai spesifikasi dan dibutuhkan benar-benar digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya, pengadaan 20 unit komputer untuk laboratorium sesuai spesifikasi teknis dan harga yang wajar. Yang ketiga yaitu pemanfaatan. Nah, setelah fasilitas tersedia, tahap selanjutnya adalah pemanfaatkan, yaitu penggunaan sarana dan prasarana secara optimal oleh guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, guru harus dilatih untuk menggunakan peralatan digital. Yang kedua, siswa diberi pemahaman bagaimana menggunakan alat dan ruang belajar dengan baik. Yang ketiga yaitu setiap fasilitas memiliki jadwal penggunaan agar tidak bentrok dengan kelas-kelas lainnya. Terus yang keempat yaitu pemanfaatan dilakukan dengan aturan pengawasan supaya fasilitas tidak disalahgunakan atau rusak. Pemanfaatan yang maksimal akan meningkatkan kualitas pembelajaran, efisiensi waktu, dan produktivitas. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Nah, ini adalah upaya untuk kondisi sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dengan baik dan memiliki umur panjang. Maksudnya tidak cepat rusak. Nah, ini mencakup perawatan rutin seperti pembersihan, pengecekan, servis alat elektronik, dan pengecatan bangunan. Perbaiki ringan dan berat jika terjadi kerusakan. Pengawasan berkala untuk menghindari kerusakan besar. Contohnya, AC di kelas dibersihkan rutin setiap bulan. Perpustakaan diaudit isinya per semester. Komputer dicek oleh teknisi IT tiap 6 bulan. Pemeliharaan yang baik akan menghemat anggaran karena mencegah kerusakan parah. Yang kelima yaitu penghapusan. Penghapusan adalah proses pengelola sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai, misalnya meja dan kursi yang sudah rusak parah dan tidak bisa diperbaiki, itu bisa diganti, dihapuskan, dibuang. Ya, seperti komputer yang sudah tidak bisa menyala atau rusak, itu mungkin bisa diganti seperti itu. Nah, tujuan penghapusan ini menghindari penumpukan barang yang tidak terpakai, membebaskan ruang untuk fasilitas baru, menghindari pemborosan sumber daya. Penghapusan biasanya dilakukan melalui mekanisme atau pemusnahan. Yang terakhir yaitu fungsi sarana dan prasarana pendidikan. Fungsi sarana dan prasarana pendidikan sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar agar berjalan secara efektif dan efisien. Nah, yang pertama yaitu fungsinya mendukung proses pembelajaran. Sarana seperti buku, alat tulis, komputer, proyektor, dan lain-lain itu membantu guru dan siswa dalam menyampaikan dan memahami materi pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan fasilitas yang memadai,
Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan berkualitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar. Lingkungan belajar yang nyaman dan lengkap membuat siswa lebih semangat dan betah di sekolah. Yang keempat yaitu menunjang kegiatan ekstrakurikuler. Prasarana seperti lapangan olahraga, ruang seni, laboratorium, dan lain sebagainya itu mendukung kegiatan di luar akademik. Yang kelima yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Prasarana seperti gedung sekolah yang baik, ruang kelas yang layak, toilet yang bersih, dan ruang UKS yang membantu menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa. Yang keenam, efisiensi dan efektivitas waktu. Fasilitas yang lengkap mempermudah kegiatan belajar, mengurangi waktu yang terbuang, dan meningkatkan produktivitas. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi telah saya jelaskan yaitu sarana dan prasarana adalah pondasi utama dalam proses pendidikan. Nah, pengelolaannya harus dilakukan secara menyeluruh dari evaluasi hingga pemeliharaan agar pembelajaran berjalan secara efektif dan siswa belajar di lingkungan yang nyaman. Kerjasama semua pihak sangat diperlukan, pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan pendidikan yang merata, efisien, dan berkelanjutan. Evaluasi berkala menjadi langkah penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.